Ketemu ya lama. Al-haditsus salih, hadis yang ketiga. Fi fadilati suratil Baqarah. Udah ya? Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah wa ulumi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadis yang ketiga tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara surat Al-Baqarah tuwija bitajil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca suratul Baqarah maka nanti dia akan diberikan mahkota daripada mahkota surga. Ya, cak sekali fadilah baca suratul Baqarah. Memang agak panjang bikinnya, agak panjang. Tapi Allah akan berikan dia mahkota daripada mahkota surga. Ya, dan dikayatkan bahwa kemuliaan surga itu masya Allah luar biasa. Sapu tangan yang ada di dalam surga itu lebih baik daripada alam semesta isinya. Itu sapu tangan. Sapu tangan yang dijual di pasar tuh kalau 5.000 ya. 5.000 itu lebih baik daripada dunia seisi. Bayangkan kalau mahkota tuh jelas punya raja. Tak sembarang orang punya. Kita tidak punya mahkota. Mungkin yang negara punya kerajaan aja, kayak negara Ratu Inggris ataupun mungkin di Brunei Darussalam yang dengan raja-rajanya ya, yang diberikan mahkota. Nah, mahkota itu tentu kadang-kadang terbuat dari emas, terbuat daripada mutiara, daripada batu-batu yang mahal. Sedangkan satu sapu tangan aja itu seisinya dunia ini tak bisa menandinginya bagaimana dengan mahkota yang dia kalau dilipat gandakan sapu tangan berapa kali lipat? Berapa kali lipat itu? Harga sapu tangan 15.000. Mahkota itu mungkin harganya ya, mahkota raja ya. Nah itu keutamaan membaca suratul Baqarah. Baqarah ini artinya sapi betina ya. Kenapa? Karena di dalam itu diceritakan bahwa terjadi pembunuhan antara dua kabilah daripada Bani Israel. Tidak tahu siapa yang bunuhnya nih. Misalnya kampung kita nih sama kampung sebelah, terjadi pembunuhan di kampung sebelah. Orang kampung sebelah nodus kampung sini, sehingga katanya ini dibunuh sama orang tetangga nih. Akhirnya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina. Panjang ceritanya. Akhirnya sapi itu disembelih, dagingnya ditepukkan kepada orang yang meninggal tadi sehingga dia bangkit lagi, sehingga dia ngomong, yang bunuh aku anu si anu. Baru selesai masalahnya tadi. Nah, itu ceritanya sapi betina. Wa Nabi Mas'ud al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ayataini min akhir surat al-Baqarah fi lailatin kafatahu hadza haditsun hasan sahih. Barang siapa yang membaca daripada terakhir dua ayat daripada surat al-Baqarah pada malam hari, maka itu cukup bagi dirinya. Apa nih dua ayat terakhir? Amanah Rasul ya. Amanah Rasul bima unzila min rabbi wa min kullin amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi lan farriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ditahlil kadang dibaca ya. Ditahlil lah ya. Nah, ditahlil kadang dibaca. Nah, ini kalau dibaca dua surah ini ya, itu mencukupi pada malam harinya. Wa anin Nu'mani ya bin Bashir ini menguatkan dari hadis sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha kataba kitaban qabla yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sesungguhnya Allah itu mencatat ya atau menulis satu buku, satu kitab sebelum diciptakannya langit dan bumi bi alfi amin 1000
Sebelum 1000 tahun sebelumnya langit dan bumi diciptakan, Allah telah menulis di kitab. Fa anzala minhu ayatin khatama bihima surat al-Baqarah. Kitab tersebut ada 2 ayat yang diturunkan di dalam akhir suratul Baqarah yang dibaca tadi. Wala tuqrani fi darin thalatha layalin fayaqrubuha syaitan. Tidaklah dibacakan dalam satu rumah 3 hari, melainkan dia dijauhi daripada syaitan. Dibaca rumah tersebut ayat ini, maka rumah tadi itu terbebas daripada syaitan. 3 hari kalau nggak dibaca, datang lagi syaitan. Makanya maunya di muda rumah, bahkan apa sebelum tidur dibaca ya Amanar Rasul. Itu ayat maklum lah ya. Maklum, mudah-mudahan bisa kita hafal. Kadang-kadang di tahlil dibaca. Ya. Maka mimpinya mimpi yang bagus. Ini mimpi tidak karu-karuan nanti kalau tak baca ayat Quran ya, apalagi surah itu ayat daripada surah Baqarah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifz zakati Ramadan. Kata sahabat Abi Hurairah, beliau menceritakan, aku ini diwakilkan untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah ya. Dalam Mekah itu ada namanya Baitul Mal, tempat penyimpanan harta, rampasan perang, terus tuh zakatnya orang-orang, itu diletakkan di Baitul Mal namanya. Maka fata'ani atin, ada yang datang, faja'ala yahtu minat'am, tiba-tiba dia mengambil ya daripada makanan yang ada di dalam Baitul Mal tadi. Fa'akhadtu, maka aku pun menangkapnya. Ya, ditangkaplah orang tadi. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Ya, aku akan adukan kau nih. Ya, berani-beraninya ngambil harta zakat fitrah. Maka kata yang ditangkap tadi, faqassal haditha faqala idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Maka dia menceritakan, dia berkata, kata yang ditangkap tadi, pencuri tadi, kalau engkau pergi ke tempat tidur engkau, maka bacalah ayat kursi. Kalau mau tidur, bacalah ayat kursi. Ayat kursi ini juga bahagian daripada suratul Baqarah ya, juga bagian daripada suratul Baqarah. Ayat kursi ini dikatakan sayyidul ayah, penghulunya daripada seluruh ayat ya. Kalau sayyidul surah ya, itu adalah surah ya Yasin ya. Kalau hatinya Quran adalah Yasin. Tapi kalau ayatul ayat kursi. Lam yazal ma'aka minallahi hafidun ya. Sehingga kalau kau baca kata orang yang ditangkap tadi, ya Allah akan selalunya menjaga engkau. Allah akan selalu menjaga engkau daripada lam yazal ma'aka minallahi hafidun. Allah tidak akan meninggalkan engkau, melainkan Allah selalu menjaga wala yaqrabuka syaitanu hatta yusbah, dan tidak bisa setan mendekati engkau sampai engkau subuh ya. Ini tak ada baca apa-apa ayat kursi tak apa-apa, tiba-tiba katanya mimpi ketemu Rasulullah, kata orang ni. Duduk ida baca Quran ni ida ya. Memang tak bisa ya, Rasulullah itu diserupai wajahnya ya. Kalau ngaku-ngaku jadi Rasulullah, ya kan? Rupanya tak ada bawa wudhu nih, tak ada baca kursi nih. Ya setan yang masuk dalam mimpinya. Ya hatta yusbiha. Kalau dibaca ayat kursi, maka tidak akan dia ya didekati oleh setan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini dalam hadis panjang ini dipotong cuman ya. Ini ceritanya di dalam nih ada tuh. Catatannya itu 7, berarti di Sahih jadi 7 Sahihul Bukhari ya, dalam kitab Sahih Bukhari ceritakan tuh. Ya, sehingga orang tadi nih dalam ceritanya ketika ditangkap sama sahabat Abu Hurairah, dia selalu dia memelas, jangan ya aporkan aku kepada Rasulullah, aku ajarkan aja satu daripada ayat Quran yang akan menjaga engkau. Ya. Maka kata Rasulullah, qala Nabi sadaqaka wa kadhub. Ya, betul dia itu yang diajarkannya, tapi dia orangnya dusta. Rupanya malam yang besoknya kata Rasulullah, coba jaga, datang lagi, ditangkaplah
lagi ya. Maka kata Rasulullah dzaka syaitan, tapi dilepaskan lagi sama sahabat Hurairah dari karena kesian. Dzaka syaitan, dialah syaitan. Artinya yang mengajarkan tadi adalah syaitannya sendiri. Kalau kau baca ini ya seolah-olahnya katanya aku tidak akan bisa mendekat engkau ya. Jadi kalau bisa sebelum tidur tuh bacalah Fatihah, bacalah ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baru baca doa. Ya disunahkan baca tasbih, baca tahmid, baca takbir sebelum tidur, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Amin Allahumma. Cukup lah ya kita baca fikih dikit ya. Guyur beda tak banyak kitab nih. Ini kitab nih karangan susunan dari kawan Ustaz di Jawa ya, di Amsilati. Dia ngambil hadis-hadis sahih di Sahih Bukhari, di Muslim. Kita baca fikih sedikit ya. Seperti biasa rutinitas kita supaya Ramadan masuk kita baca Safinatun Najah. Kemarin sudah kita menjelaskan tentang rukun-rukun syarat sah ya daripada puasa. Nah, ini penting nih diulang-ulang terus nih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharaini. Amin. Faslun arkanuhu thalathatu asya'. Rukun-rukunnya puasa itu ada tiga. Yang pertama niyatun lailan likulli yawmin fil fardhi. Niat tiap-tiap malam ya. Niat malam hari bagi tiap-tiap pada sholat fardu. Jadi sholat fardu pula. Puasa fardu itu wajib berniat pada malam hari. Boleh niatnya siang hari, tapi belum makan dengan catatan puasa sunnah. Makanya kalau kita dalam madhab Syafi'i itu kadang-kadang, tapi sudah lewat ya, kita taklid kepada Imam Malik ya. Imam Malik bagi yang lupa untuk niat pada malam harinya, waktu awal bulan 1 Ramadan kemarin malamnya niat sepenuh ya, satu penuh bulan suci Ramadan. Kalau dia lupa maka nanti tinggal bertaklid balik kepada Imam. Tapi sudah lewat ini. Dia cuma misinya malam pertama. Jadi diniatkan betul. Tak bisa kalau niat puasa itu siang hari, tak boleh. Ya. Rasulullah begitu, ketika beliau siang hari tak ada makan, ya wahai Sayyidah Aisyah, adakah yang bisa dimakan untuk suamimu? Ini tak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Tapi itu kasusnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib mesti malam harinya dia berniat. Ya. Apakah setelah buka itu sudah boleh kita puasa niat. Waktu maghrib sudah masuk boleh nih. Ya. Ataupun sebelum imsak, ataupun pas imsak kita ingat niat. Kalau dia misalnya terlupa niat tadi dan dia tak ada niat taklid tadi sambil Malik puasa satu penuh bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak sah ya. Malah wajib dia menahan lapar tadi dan harus saling menghormati orang yang puasa. Nah, itu hati-hati tuh. Ya jangan nunggu pas tarawih. Tarawih itu kan dibaca itu pas sholat tidak. Nah, kalau kamu tarawih ya, kalau kita tarawih, nah jadi kalau bisa tuh pas buka langsung niat, nah langsung niat. Saja aku berpuasa, nawaitu shauma wadin, itu lafaznya ya. Tapi yang betul tuh yang membuat satu adalah niat di dalam hati. Saja aku berpuasa esok hari untuk menaikkan ya kewajibanku bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala ya. Yang selanjutnya watarku muftirin, dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa ya. Seperti jima. Nah, jima ini suami istri nih ya. Wal istiqo'ah ya, bersenang-senang dengan wa isalul ain ila ma yusamma jawfan minal banat, dan menyampaikan sesuatu ya daripada sampainya sesuatu pada rongga ya. Rongga itu ada banyak, hidung, kuping, kemaluan, depan belakang. Kalau hidung batasnya di sini nih.
Ini tulang apa namanya? Ya. Jadi kalau kita masuk air di sini cuma tidak apa, tapi kalau masuk ke dalam sini batal. Batasan hidung tuh ya. Ya. Jadi jangan terlalu anunian hukum-hukum. Nah terus sekarang tuh yang sekarang kacau tuh kalau ingusan, nah ingusan ngeleleh ini, sedot nih balik naik ke atas ya, bahaya tuh. Ya, kalau ada ingus ibu, dibuang. Terus kalau kuping sebatas mata tangan telunjuk kita, jari kita masuk. Nah, berarti kalau pakai handset tuh masih tak apa-apa mungkin ya, pakai handset apa-apa masih ya. Nah terus tuh kalau mulut itu sampai ke makharijul ya kha, ada yang mengatakan ha, ada yang mengatakan kha ya, di tenggorokan berarti dekat lidah kecil tuh ya, lidah kecil tuh. Nah, kalau masuk lagi, maka kalau kita punya dahak yang dahak itu keluar ke mulut, kita telan lagi batal. Tapi kalau cuma lewat dahaknya ke bawah tak apa, dengan catatan jangan sampai keluar daripada makharijul kha tadi, yakni ke dalam mulut zahir gitu kita. Terus tuh yang membatalkan dari dubur kadang. Nah di dubur ini kadang kentut, misalnya di alam air itu nyedot balik tuh airnya tuh. Kalau mandi air di berenang tuh, terus gitu kawan. Jadi coba kita tengok kayak model botol nih, botol kosong, kita masukkan ke air, kita kempit, narik dah air deh. Nah, begitu juga tuh kentut kita tuh, batal loh. Ya, sama kencing kayak itu juga, kalau kita kencing, nyedot balik dia. Ya. Jadi nyedot balik, bahaya. Terus yang juga diingatkan para ulama ketika qadul hajat. Qadul hajat itu kalau kita misalnya berak, ya maaf ya, kita punya tai yang keras. Nah, lantas kita putuskan, terus, ya kan? Yang putus itu sudah ada yang keluar sedikit tuh, cuma di dalam masih ya, ada ditarik lagi ke atas itu, nah, itu masuk dia, batal loh. Ya, jadi kalau mau berak langsung habis putus. Makanya berak tuh kalau bisa malam hari, ya malam hari. Terus tuh juga kalaupun misal siang hari sakit perut, pas sakit yang baru mau berak, jangan dipaksa. Kalau sakit itu tuh tergantung, keluar dia sedikit, diputus kawan tadi, tuh masuk gak? Tasbah, batal puasanya. Ya. Juga perempuan, ya perempuan tuh bahaya juga. Kadang basuh qadul hajat itu dia tak boleh diginikan, masuk ke dalam lubang tengah tuh, ya itu mama ya, itu batal juga. Makanya kalau bisa dibasuh begini aja. Ini jangan dibayangkan ya, cuma namanya ya, dibasuh diginikan. Jangan kalau sampai masuk bisa membatalkan. Ya mudzakiran, hal keadaannya orang yang ingat itu dalam hati, ingat itu tak lupa. Kalau dia puasa tapi lupa, maka puasanya tidak batal ketika dia makan. Tapi jangan terus lupa sekali pengen lagi, ya tak boleh. Enak kayaknya nih kata kawan. Lalu mukhtaron, harus ikhtiar, artinya bisa tidak terpaksa. Ya, tidak terpaksa. Ada orang nih misalnya kau makan ini nih pisang nih, kalau tidak kubunuh misalnya kata kawan, diancam tadi. Tidak maulah, karena kita akan dibunuh, maka kita makan, ya boleh. Tapi terpaksa, ini suruh makan makin nambah lagi ya, tak boleh. Khairu jahilin ma'dzurin, ya orang yang tidak bodoh, yang ma'dzurin, yang kena udzur, seperti tidak ada dianya tempat tinggalnya itu orang yang dia mengetahui bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Ada orang nih, dia tahu cuma puasa, Ramadan harus puasa, tak tahulah kayak mana caranya. Ya rupanya kalau makan itu batal, maka dia tak mengapa dengan catatan tidak tahu. Tapi jarang sudah sekarang ya, karena sosmed sudah ada semua pengajarannya ya. Ya yang lain wasaimun, dan orang yang puasa. Ya cukuplah dulu ya. Untuk yang akan datang, fasun wajib al qada ila shaum. Ya wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya kana sa'an 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 sa'an
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'afwan wa zidna fahman ya nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabb. Bil Mustafa